Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat apapun dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Tipe banget gue nyebutin perspektif aja. Iya. Lagi capek banget hari ini ya. Kurang tidur. Tidur sih kurang, nggak makan lagi kurang. Gimana kabar Dim? Baik ya? Baik. Sehat. Nih kemarin dia yang absen, sekarang gantian. Dia yang Rafki yang absen. Ini 2 lawan 2, kita mau adu panco ya guys. Sebenarnya mau adu panco, cuma karena berhubung ada kamera, nggak usah adu panco lah Dim ya kan? Nggak usah lah. Tapi itu gimana? Udah aman ya minggu ini ya? Aman minggu ini aman. Malam ini Sebenarnya kurang aman ya? nggak aman sih ya. Soalnya kan kalau dilihat-lihat hiburan kita minggu ini berkurang dulu nih. Oh iya. Sepak bola kan kemarin masih ada sih sebenarnya. Masih. MU cuma kan siapa yang mau nonton MU guys? Iya. Bercanda bro. Canda MU. Bercanda MU. Jagoan anak jago. Nomor soal nanya. Iya. Karena kan kita mau ngomongin soal sepak bola seperti biasanya guys. Ngobrol-ngobrol sedikit tentang sepak bola. Ini gue ya tertarik banget karena memang gue suka banget tentang supporter ya bro. Ya. Gue suka banget kan. Ini yang lucu kan tifosi nih. Tifosi ini kan adalah sebuah kelompok yang dimana mereka ngibarin bendera atau mungkin hal-hal lain yang sifatnya nunjukin identitas mereka ya kan, tifosi itu sendiri itu. Ini Arsenal dengan tifonya tuh. Gue jadi malu sebagai fans gue. Tuh kalau gue lihat bahasanya cuma moto ini doang kalau tembakan-tembakan di pasar gembrong. Real. Terus udah, ayo patungannya kita cetak spanduk. Cetak. Aduh itu bener-bener aneh banget sih. Ini apa? Kita lari lah daripada Arsenal ya. Kan Arsenal udah jelas tifonya tifo paling baik tuh. Iya. Selama gue nonton sepak bola tifo paling baik Arsenal. Alias Zong. Gue sebagai fans apaan? Gue ngeliat di Twitter kayak jujur sih gue udah sakit hati, tapi kenyataan jadi kayak ya udah gitu. Kayak ya udah ya emang tifo tim gue jelek banget itu gitu. wah nggak, karena kan sebelumnya pengen pakai yang Manihes kan. Iya, yang Casa de Papel. Yang La Casa de Papel itu Casa kan. de Papel. Itu kan keren tuh kalau beneran dipakai itu ya. Lawannya PSG ya guys, yang jelas-jelas tifonya tuh selalu bagus. Iya. Selalu ibaratnya bikin UEFA ketar-ketir lah ya. Iya. Ini Dim ya kan. Menurut lu nih ya, sepanjang lu nonton sepak bola lah, tifo klub mana sih yang paling bagus? Gue sampai hari ini masih megang di Eropa Timur sih, Polandia. Karena memang kultur ini dikerapin nama mereka ya. Iya, kayak lu biasa. Asalnya dari Italia ini iniin sama mereka. Kalau gue jujur-jujuran aja ya, maksudnya kalau soal supporter atau fans Dunga mungkin lebih paham karena Dunga ngikutin tifo gitu-gitu, Dunga lebih sering ngikutin dibandingkan gue. Tapi yang sering gue lihat sih itu Dunga, Craig Poznan. Nah, yang lu tau lah selain tifo dia Liga-liga perang. Iya, Liga Perang Dunia 1 ya. Perang Dunia 2 tuh Polandia. Liga perang. Cekoslovakia tuh bagus-bagus tuh. Terus kayak Turki gila, Turki Galatasaray. Fanatismenya juga jelas sih kalau di sana. Gitu. Kalau dari gue sih itu. Gue nggak tahu kalau dari lu pandangannya. Kalau gua soal tifo. Glasgow Rangers sih sejauh gua nonton. Karena kan apalagi sekarang kayak Gue kejauhan nih ngomong sama Turki. Lu cuma ngomong Glasgow Rangers, tau gitu gue ngomong Rangers aja. Iya, tapi kan maksudnya udah jelas kayak dia kan sekarang mungkin kalau kalian khususnya kayak kemarin tuh Persib Bandung baru bikin tuh Israel red card kan. Karena mereka tuh yang berani terang-terangan ngelawan UEFA lah. Ya, betul. Apapun ininya, koreo babinya lah, ya kan, atau apapun, mereka tuh berani banget gitu. Bahkan mereka di Bennett pun besoknya tetap bikin koreo kayak gitu. Cuek aja. Udah dikasih himbau nih, lo kalau bikin koreo gitu di Bennett tetap gitu cuek. Menurut gua keren sih. Fans yang kayak gitu tuh oke banget sih. Gua nggak ngerti tuh gimana cara koordinasinya. Intinya itu keren sih tipe-tipe begitu tuh. Gue tipe-tipe begitu kurang ini sebenarnya gue kurang begitu mengikuti. Tapi kalau misalkan dibilang tren mana yang sering gue ikutin dulu sih Galatasaray sama paling klub-klub Liga Perang sih, Liga Perang. Kalau kita paling lihat tifosinya Ferrari ya guys. Iya, tifosi Ferrari beda ya segmennya ya. Ya, tapi tifosi asalnya dari Italia. Dari Italia, betul. Gitu. Jadi alasannya kenapa itu ya Eropa Timur lah ya yang sering pakai tifo kayak gini. Sama Ultras paling yang sering pakai. Kalau kenapa sih di Inggris kok nggak ada? Rusia juga bagus Rusia ya. Rusia mungkin jarang karena kan Rusia juga nganut kulturnya hooligans kan. Kalau hooligans itu kan lebih kebebasan mereka. Lebih kayak skinhead sih mereka tuh. Tapi kalau Zenit gitu keren ya. Tapi gue masih kan kayaknya kalau di Rusia tuh terbagi dua deh antara hooligan sama ultrasnya tuh masih begitu dia. Kalau hooligans kalau kalian kayak nanya nih, kok hooligans? Karena hooligans tuh mereka nggak pakai senar, nggak pakai drum. Kalau di Inggris cuma tepuk tangan doang tuh mereka tuh kayak gitu, suka dengan kebebasan. Gitu. Masuk lagi kan kita ngomongin Inggris. Arsenal udah jelas-jelas menang lawan Madrid guys, 2 leg tuh. Tapi kenapa dia menelan kekalahan nih kemarin?
0-1 nih Dim, gimana nih Dim? Sudah pasti karena apa nih kesalahannya nih Dim? Gua rasa udah pasti ya. Ini yang pertama telak sih. Masalah pemain sih. Pertama PSG lu lihat cadangan satu cadangan. Dua nggak jomplang ya? Nggak jomplang. Dia yang pertama itu. Dia aja udah masukin Gonçalo Ramos. Abis itu dia masukin Barcola. Ngegantiin Barcola, gantiin Dembele, Gonçalo Ramos tuh ngegantiin sih, gue lupa lagi. Gantiin siapa? Maksud gue gila cadangan lu masih striker. Itu gue cadangan lu masukin siapa? Bingung. Sterling. Ben White tuh. Lu bayangin dan ketiganya masukin Ben White. Gue udah gak ngerti lagi. Sebenarnya yang gue pengen tuh adalah masukin Zinchenko sih karena Arsenal butuh progresif pas kan. Ya, progresif pas. Ya benar. Lu selama sebagai fans Manchester City walaupun dia bapuk ya defense-nya, cuman kalau untuk passing benar. Ngebantu banget dia tuh. Ngebantu banget. Nge-build up serangan ke depan tuh jelas. Itu makanya gue sebenarnya gue harapin tuh adalah Zinchenko ditaruh di box to box atau nggak sebagai di playmaker gitu. Terus kedua Donnarumma kejagoan sih. Iya. Sama kemarin gue juga nggak expect juga ya ternyata Timber bisa meredam Kvaratskhelia, terus juga akhirnya dia tukeran kan tuh switch sama Doué karena Kvaratskhelia-nya juga gue rasa Kvaratskhelia juga ngerasa ini ya kecacaran juga yang ngadepin Timber walaupun Timber sempat kecolongan aja di awal-awal ya. Di awal-awal. Karena asis ke Dembele gitu. Tapi kalau untuk secara permainan gue akuin PSG bener-bener bisa mendominasi 30 menit pertama. Walaupun Arsenal sempat mendominasi tapi nihil. Nggak punya hasil ya? Iya, nggak punya hasil. Maksudnya nggak bisa nyetak gol. Walaupun sempat Merino cetak gol, akhirnya dianulir VAR. Gitu, dan gue yang ngerasa Arteta butuh adjustment nih di leg kedua, yaitu dengan kalau gue udah leg kedua gini udah ketinggalan gini, apalagi lu main di leg kedua itu di kandang orang ya, gue pakai formasi diamondnya Pep aja. Boleh tuh, coba tuh kayaknya tuh. Lu kayaknya do or die aja deh, lu go home aja gitu. Karena ngomongin ini kan kemarin kita sempat bahas tuh masalah Arsenal difavoritin kan di juara nih. Sama cuma 11% langsung turun mendadak tuh. Telak. Makanya gue ngelihat kalau misalkan PSG di kandang kan udah pasti serem ya, walaupun kemarin sempat kalah sama Ogesinis 1-3, tapi itu menurut gue nggak ngaruh apa-apa. Dan kemarin gue juga untuk defense-nya PSG benar-benar solid banget sih. William Pacho itu gue kan pemain cadangan, gue tau dari adik gue nih pemain dibeli mahal dari Eintracht Frankfurt, gue nomor 51 dong. Itu nomor pemain akademi guys. Kalau lu bayangin nomor 51, maksud gue Wanieri nomor 53. Iya, Wanieri nomor gitu. 53. Jadi bener-bener. gue lihat pas Wanieri masuk di babak kedua tuh, dan pas ngelihat Odegaard tumpul banget, Odegaard kayak Arsenal kayak main sama 10 orang. Iya, karena di pertandingan kemarin tuh Odegaard tuh kembali lagi suka ngedelay permainan. Nah, itu udah kembali lagi dia underperforming ini. Udah dapat kritik banget lah. Menurut lu tuh gimana Dim? Odegaard tuh seharusnya tuh pusing juga lah ngelihat pemain yang pada dasarnya diandalkan akhirnya underperform kan di pertandingan tersebut. Di penting. Iya, di laga penting. Itu drop gue kesel banget. Makanya kalau untuk Odegaard gue rasa kayak butuh di drop dulu deh Odegaard ini, karena pertama banyak main Arsenal yang udah overuse. Contoh Declan Rice, William Saliba, Martin Odegaard, Bukayo Saka, itu menurut gue pemain-pemain yang udah overuse. Kenapa? Karena mereka jarang banget dapat rotasi. Karena emang segitu aja pentingnya. Iya benar, yang segitu aja squad Arsenal, sama kedua segitu pentingnya mereka. Gitu. Jadi ya emang udah sampai di tahap itu gue rasa pasti ada rasa kejenuhan guys, yang dimana lu akhirnya ngerasa tumpul di dalam lapangan karena efek jenuh lu juga sih di dalam lapangan. Itu satu. Kedua, ini terakhir sebelum nanti kita lanjut ke materi lain, gue rasa Odegaard untuk bisa sebagai captain ya, karena dia kan satu kapten ya. Di laga penting semifinal main di kandang dia nggak kelihatan. Arsenal kayak main 10 pemain. Gua rasa kayaknya ini yang bikin lebih bijak sih. Dalam apa ya namanya? Dalam bermain di lapangan dengan coba deh Arteta kasih adjustment kepada Odegaard di lapangan dengan memberi dia di tempat yang baru gitu, atau enggak ya kayak contohnya kayak misalkan Rice kan dikasih jadi LCM kan, dia main jadi lebih ke depan kan. Gua nggak ngerti Odegaard bagusnya di mana, tapi coba dikasih opsi yang lain ya gaya bermainnya dia gitu. Karena kan bener sih, karena udah sering bermainnya ini mungkin dia udah merasa wah gue udah buntu sih karena gue udah nyoba-nyoba segini tetap nggak kena. Dan gue rasa kayaknya kalau misalkan untuk penggantinya lebih cocok ke Wanieri sih. Wanieri itu sebenarnya pemain yang masih mentah banget, 17 tahun, 1,5 tahun yang lalu dia masih main di Indonesia. Piala U17. Masih main di JIS tuh dia tuh. Masih main di JIS. Dan gua rasa ini nanti di leg kedua harus ada adjustment kalau emang Odegaard mau di drop. Kayaknya nggak, probabilitasnya 99% banding 1% ya, kayak nggak mungkin sih Odegaard bakal di drop. Tapi untuk di next match kan Arsenal kan ada di Premier League kan main. Iya. Gua rasa di drop dulu sih Odegaardnya untuk bisa lebih evaluasi di pertandingan semifinal, karena
semifinal udah Ini tanggung banget. Kembali lagi kan karena keadaan Arsenal ini tidak punya pemain pengganti. Iya, setipis itu skuadnya. Jadi kenapa sih kok Dimas gini banget? Enggak, itu karena memang ya kembali lagi kan match penting nih semifinal ini. Gue pengen jadi fans udah Arsenal, nanggung banget. Pengen jadi fans Arsenal yang objektif aja sih, kalau jelek kayak gue bilang jelek gitu. Udah nanggung banget juga ya udah kan. Nanggung. Kita ngomongin lawannya aja nih. Kemarin dari laga pertandingan Odegaard kemarin kan jelas. Iya. Ada Vitinha, Joao Neves, sama Fabian satu Ruiz lagi itu ya? Fabian Ruiz, bener. Fabian Ruiz duetnya di Spanyol. Ini di best Arsenal. trio underrated gak sih? Ya, gua akuin Joao Neves, Vitinha, apalagi Vitinha lu tahu passing-passingnya untuk bisa suplai bola direct ke depan. Ke depan tuh bagus banget Vitinha. Terus ada Joao Neves, dia juga bagus dalam buka ruang. Jadi untuk di tengahnya nggak mudah deadlock PSG-nya. Ada Fabian Ruiz juga. Fabian Ruiz pengatur ini tempo. nih. Fabian Ruiz ini sih menurut gua. Makanya tadi gue bilang Fabian Ruiz duetnya di Arsenal malah Mikel Merino-nya, benar. Jadi gue rasa ini trio underrated, gue akuin emang ini sebagus itu, tapi yang bener-bener menonjol kemarin di mata gue bukan Vitinha malah Fabian Ruiz-nya. Iya, gue juga setuju sih Fabian Ruiz-nya. Gila itu orang. Gue akuin itu pemain yang. Gue yang kaget itu dia bisa gocek-gocek sih. Iya. Bisa gocek-gocek sih gue yang kagetnya. Dan maksud gue dia tipikal yang stylish tapi dia mainnya tetap bisa santai, composure-nya tinggi banget. Gue kalau lihat dia kemarin tuh kayak ngelihat Yaya Toure prime sih di City. Ya, bener, iya, betul. asli. Tapi versi kaki kiri. Versi kaki kiri, benar, versi kaki kiri. Karena cuma modal badan tekuk dikit aja, musuh lewat. Body plan-nya bagus sih. Body Itu juga bagus. asli. Dia juga hampir golin kan tuh. Iya benar. Sayang offside. Setuju. Ya, gua pengen nanya lo selaku fans Dim, tapi di luar ini jangan selaku fans lah ya kan. Selagi kita ngobrol aja. Kira-kira apa yang bakal dilakuin sama Arteta nih untuk bisa ngeredam PSG di leg kedua nanti? Away day nih. Gua rasa pasti Arsenal tetap main terbuka udah pasti. Karena mengejar ketertinggalan dong. Iya, gitu. Harus. Gua akuin Arteta bakal gue bilang bodoh kalau misalkan dia masih main bertahan. Terus kedua, Arsenal butuh gol cepet kayak nanti nih kita bakal bahas Inter. Itu Arsenal butuh gol kayak gitu. Sebenarnya tuh Arsenal butuh gol kayak gitu karena lagi ketinggalan. Lu butuh gol cepat untuk bisa meredam pressure yang ada di dalam lapangan, dan untuk di leg kedua nanti Arsenal harus ambil alih kendali dari menit pertama sih. Jangan kayak kemarin kecolongan dari menit pertama. Ya, maksud gua keterbalikan ya. Harus keterbalikan dari match. Betul. Sebelumnya ini nih. Lu jangan jadinya makanya mungkin juga gara-gara presentasinya kemarin gede dong ya, dijadiin juara Liga Champions. Jadinya agak pressure juga sih. Dan sekarang prestasinya udah turun nih, udah cuma 11% kan. Ya harusnya bisa lebih lepas sih mainnya gitu. Nggak ada tekanan apa-apa gitu. Tapi ya gua rasa Arsenal harus bisa ngambil kendali atau nyetak gol lebih cepat di 10 menit pertama kalau bisa. Karena itu menurut gua bisa menentukan 80 menit selanjutnya. Gitu di 10 menit pertama. Jadi untuk adjustment taktik gue rasa nggak ada yang berubah, pasti dari Arteta udah pasti gitu-gitu aja. Kemarin juga gue kaget dia mainin Trossard sebagai striker, bukan Merino lagi. Gue rasa kayaknya harus balik ke perform awal lagi, Merino jadi false nine lagi gitu. Karena ketika Merino jadi pemantul tuh menurut gue dia benar-benar bisa, ya walaupun nggak bisa Kai Havertz ya, tapi bisa menggantikan posisinya Kai Havertz menurut gue. Ngerti peran, benar, dia bisa ngambil alih peran. Walaupun nggak 100% tapi seenggaknya dia bisa menjalankan peran itu dengan baik menurut gua. Benar setuju. Malah jelek Merino di posisi asli di box to box. Benar, di box to box oleh kurang. Benar, malah kurang sih di box to box. Apa karena udah kebiasaan mungkin ya? Mungkin ya, udah berapa karena kan udah beberapa pertandingan dia jadi false nine nih. Dari Februari. Lumayan 2-3 bulan lah ya, 2-3 bulan. Hampir 10 game tuh. Lebih malah 10 game lebih. Oke lah. Harapannya nanti di leg kedua bakal jual match pertandingan yang seru. Karena kan kita kemarin nonton pertandingan seru tuh. Lu rugi yang gak begadang. Ini banyak yang bilang yang gak bergadang lu rugi banget sih semalam kan nontonin Barcelona lawan Inter. 6 gol cantik tuh terjadi dalam pertandingan tersebut. 10 menit sampai 30 menit pertama. Seru banget. Itu game on abis sih. Gila itu parah. Bahkan menurut gua bukan 30 menit pertama dong, 90 menit. Intensitasnya
bener-bener yang dimana Barcelona bisa memegang kendali penuh, tapi Internya pun bisa bukan ibaratnya tidak pasif ya. Iya, nggak pasif. Karena bener, kan itu tuh pasif ada itu. pemain, maksudnya sebuah tim yang diserang terus tuh dia udah bertahan aja. Inter enggak, tetap berusaha untuk nyerang. Mungkin kalau orang yang nontonnya stats ngomongnya pasti Inter main parkir bus. Itu enggak sih, Inter nggak main parkir bus. Gua rasa kalau misalnya tadi yang Dunga bilang mainnya pasif, gue setuju kalau mainnya parkir bus karena mainnya pasif. Tapi kalau misalkan bisa cetak 3 gol, gila lu. Masih dibilang main bertahan doang tuh parkir bus nggak masuk akal. Setuju, walaupun 2 golnya set piece ya. Iya. Tapi tetap sih, ini kan kedua pelatih berhasil ngejalanin taktiknya, 6 gol tersaji. 6 gol tersaji. Enggak. Ini gimana nih di pertandingan semalam tuh? Udah pasti gue highlight paling utama adalah gue bener-bener ini sih dong. Gue ngerasa kayaknya regenerasi Messi bisa muncul lagi dengan kehadiran Lamine Yamal. Sorry, gue bukan ngebandingin Messi dengan Yamal, tapi gue coba untuk melihat atau nggak throwback di zaman kita awal nonton sepak bola ya. Nonton sepak bola di mana kita ngelihat Messi yang sorry to say ya saat itu kan dia punya mentor. Ya, Ronaldinho. Walaupun Ronaldinho bukan mentor yang baik menurut gue ya. Karena masih juga suka dugem-dugem apa segala macam lah gitu. Ya pokoknya di luar lapangan. Di dalam lapangannya ya, mentor di dalam lapangan. Dan Messi ketika punya mentoring yang bagus dari Ronaldinho itu bisa ngangkat dia sampai di titik ini, gue rasa. Itu salah satu hal faktor penting ya. Ya jadi punya style bermain ya. Betul. Dan itu. Lamine Yamal ini menurut gue nggak ada mentor, tapi di lingkungan yang baik. Ya benar. Maksud gue di kultur atau yang bukan toksik. Sorry itu saya kayak Garnacho kan banyak yang bilang nih wonderkid apa segala macam. Tapi kalau misalkan dia di lingkungan toksik bakal segitu-segitu aja. Nggak ada update ke level yang lebih dia tingginya lagi ya. Nggak bakal level up bener. Gitu. Jadi yang gue highlight pertama adalah Lamine Yamal dengan gol pojoknya tiang dulu lagi pertanyaan gue. Itu gokil sih. 17 seorang Yann Sommer ya di shoot begitu. Iya, si Yann Sommer dibikin mati langka, gue bilang gila ini gila nih Yamal gue bilang. Dan yang kedua adalah Dumfries sih, gue juga kaget juga Dumfries, Denzel Dumfries ini benar-benar salah satu pemain Belanda favorit Dimas. Enggak, gue bukan dah. Gue di FDJ lah gue FDJ lah. Tapi kalau misalkan untuk Dumfries, gue appreciate juga bisa nyetak 2 gol. Ya unexpected juga lu. Bicycle kick gue unexpected iya, sih. Half bicycle kick dengan skema yang menurut gue gila ini bagus banget. Dan kemarin gak tergantungan sama Lautaro karena Lautaro kemarin cedera otot ya. Cedera otot ditarik sama akhirnya diganti sama Taremi. Terus akhirnya gue ngelihat juga permainan Barcelona dan Inter keduanya bener-bener main cair, cari gol. Dan tadi pas di off air dia ngomong kayaknya Inter tuh beruntung banget punya pemain sekelas Barella sih, pure talent itu. Pure talent. Barella itu ya makanya gue bilang ini Barella bener-bener lu give aja sih Inter lu punya dia. Ini definisi gitu. Muka ganteng skill ada. Iya deh, real. Definisi bener. Barella muka ganteng skill ada. Ya kalau highlight dari gue sih itu aja tuh. Maksud gue gue benar-benar menunggu di leg kedua yang jauh lebih seru di Giuseppe Meazza. Dan ini kan Inter kan Barcelona kan kesulitan menang sama Inter ya beberapa pertandingan terakhir ya. Sebelumnya 3-3 tuh sempat 3-3 yang part 1 tuh yang Lewandowski golin seinget gue. Terus juga sempat menang juga Inter di kandang lawan Barcelona. Jadi menurut gue leg kedua bakal jauh lebih seru mengingat intensitas keduanya. Di tahun 2010 Mourinho sampai selebrasi nggak tuh lolos di Inter ke final di Camp Nou. Cuma nanti kan di Giuseppe Meazza. Tapi probability-nya menurut gue kalau lawan Inter itu susahnya satu dong. Lu kalau udah ketinggalan lawan Inter, ya itu lu bakal susah untuk nembus ke final third mereka. Asli, bayangin dia udah menang 0-2 ya. Ini kan pasti dari pemikiran banyak orang tuh, wah udah sih ini goodbye Barcelona, ya kan. Tapi sampai akhirnya Barcelona bisa kembali lagi Yamin akhirnya bisa memecah kebuntuan dengan 1 golnya lalu mentalnya kembali lagi bermain kan. Betul. Itu sampai sejauh mereka seri 2 sama tuh sampai akhirnya unggul baru berani main turun 5 back loh. Iya, dan itu rapi banget sih, langsung rapi banget sih. Gua kaget sih. Ini gak tahu ya kayaknya emang counter taktiknya Inzaghi itu salah satu counternya Hansi Flick dengan ini defense yang Simone Inzaghi ini udah nunjukin ke dunia nih kan. Nih gini loh cara nembus pertahanannya defensive high line-nya Barcelona tuh begini nih nembusnya tuh. Gua kemarin dong lu lihat gol yang Marcus Thuram awal-awal gak sih? Itu kan tipis banget sama garis offset ya menurut gue ya. Maksud gue bener-bener lu berani anjing untuk nyoba bola langsung terupas ke depan nih. Terus asli. Bermain bola kayak gitu, maksud gue gila lu berani banget ya Simone Inzaghi dengan ngambil perjudian itu ya. Jadi maksud gue
ini salah satu counternya mungkin taktiknya Simone Inzaghi ya. Semi total football rasanya kalau misalkan dengan memanfaatkan dua strikernya ya kan. Dua strikernya. Ini gokil sih. Dan bagusnya Hansi Flick cekatan. Iya, betul. Dia juga bisa manfaatin tuh. Dia adaptasinya juga bagus ya untuk bisa melihat atau mengcounter lagi taktiknya Simone Inzaghi yang dimana anjrit defensive highline defensive gue udah ketembus nih gitu, udah tembus sama Inter dan gue sekarang kebobolan 2-0. Bayangin nyaris kalau nggak offside Mkhitaryan kakinya tuh ujung sepatu itu ujung sepatu, sedih banget sih. Gue nggak tahu ya, kemarin ada yang komen itu baru ngomong itu lucu sih banget gue. Kita ambil positifnya, tapi memang kalau dari kasat mata kita yang nonton di televisi memang itu tidak offside, kecuali Dumfries yang ngambil ya. Betul. Menurut gue sih gitu kalau dari kasat mata kita di TV. Yang ngambil telak offside. Tapi kalau misalkan Mkhitaryan cuma beda ujung sepatu, itu sedih banget sih. Nah itu kenapa dari 3-sama itu kenapa tadi gue bilang dia akhirnya efektif bertahannya, karena Barcelona bisa nyerinnya lewat syutingan. Walaupun kita udah jelas pasti itu udah emang Rapinya udah pasti pede, gue udah pasti bisa golin dari sini, makanya di shoot kencang itu. Emang udah serapi itu sih, gaya bertahannya tuh udah gokil banget sih. Agak sulit sih pasti sih menurut gue sih nanti di leg keduanya. Iya pasti bakal ketat sih. Seru banget sih pasti. Makin seru lagi sih dari leg pertama. Kalau bisa nonton begadang lagi guys, pas nanti Barca lawan Inter Milan. Dan nanti Hansi Flick bisa mengobati defensif tingginya dia, garis pertahanan tinggi. Inzaghi juga pasti tahu punya taktik lagi pasti. Ini akhirnya nih kita ngelihat sepak bola Italia superior sih menurut gue. Akhirnya. Iya. Kayak ya udah lo nggak bisa diremehin akhirnya jadi seru banget. Karena Juventus udah pada tumbang di awal-awal sama AC Milan ya. Juventus ya udah udah waktunya nih, kayak gue sih berharapnya sih Inter atau Arsenal sebenarnya kan kalau untuk season ini. Menariknya sih Koles ya. Lamine Yamal. Bocil ajaib udah main 100 pertandingan buat Barcelona, Bro. Ini orang gila. Dan impact-nya itu bukan sekedar impact biasa ya. Memang impact besar banget dia. Jelas. Apa ya? Ini apakah maksudnya nih di antara eranya Mbappe dan Haaland, apakah akan dirusak sama Yamal? Gua yakin sih Yamal bakal improvisasi lebih besar lagi ke depannya. Kenapa? Karena Yamal ini ya for sure 17 tahun. Terus juga Yamal ada di lingkungan yang baik. Tadi gue balik lagi ke awal, ada di lingkungan yang baik walaupun dia nggak punya mentoring, karena di angkatan mereka muda-muda semua ya, Casado, Bernal, Fermin Lopez, Kubarsi. Benar. Jadi di angkatan dia yang benar-benar masih sama, seumuran semua, gue rasa Yamal bakal lebih lepas mainnya karena nggak ada tekanan dari senior yang mungkin ya. Tapi untuk Yamal ini menurut gue salah satu gift yang terbesar Barcelona kedua sih nanti kedepannya kalau Yamal bisa. Itu 100 pertandingan umur 17 tahun. Iya. 100 pertandingan lo udah juara Euro lagi. Itu Euro senior, masalahnya bukan Euro yang UU-an ya. Tapi dia kalau usia dapat juga nggak ya? Ryan Trophy tuh. Pokoknya yang harusnya sih dia dimandiin Messi sih yang gue ingat. Itu kayaknya ketularan tuh. Jadi gue rasa untuk kedepannya nama Yamal udah pasti akan ada dalam perseteruan atau perdebatan seperti sekarang Ronaldo dan Messi. Tapi gue keponya siapa ya kira-kira yang bakal cocok untuk nyandingin Yamal ini? Wah, gue belum bisa ngeliat lagi karena belum ada di usia dia yang mungkin sekonsisten dia sih. Karena kan munculnya seperti Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland gitu-gitu kan bahasanya tuh memang dari derby yang cukup panas gitu. Kan kayak Ronaldo, Messi kita udah jelas di Barcelona, Real Madrid kan. Ini kalau kita boleh nge-highlight pemain Madrid ada nggak ya yang sekiranya mainnya akan konsisten banget kayak Yamal? La Fabrica ya? Iya. Gue nggak tahu ya, kalau Real Madrid kan kayaknya masih identitas mereka kayak untuk mempromosikan pemain muda kayaknya masih ini ya, untuk pemain muda yang benar-benar memprioritaskan ya. Yang benar-benar maksud gue yang bisa selevel kayak Carvajal aja itu dijual dulu kan ke Leverkusen. Iya. Menurut gue akhirnya pulang baru ini lagi. Pulang itu usia bagus lagi. Jujur kalau memang ada tim lain yang bisa nyetak Yamal berikutnya ya. Di tim lain tapi di tim lain gitu ada Yamal di tim lain. Keren banget sih. Bakal ada perdebatan baru. Iya, bakal. Gue seru banget. Di generasi adik-adik kita nanti itu bakal ada, lu Yamal apa ini? Gitu sih. Kalau Yamal tetap konsisten dan tidak ada cedera serius ya. Iya. Gue rasa paling Ispala temennya Yamal, malah ngomongin Nico Williams. Tapi gue rasa kayaknya harus punya klub sih. Ya benar kan, ya susah juga nggak sih? Gue nggak mengecilkan Bilbao ya, tapi Bilbao itu klub dengan sejarah tinggi, sejarah yang panjang dan idealis mereka, dan gue rasa Bilbao sekarang di semifinal Europa League itu klub besar, tapi menurut gue untuk bisa menjadi spotlight
kayaknya harus pindah klub. Karena kan ya kembali lagi entertain di belakangnya itu dia. Hal itu kan yang bikin media gembar-gemborin. Gua terakhir lah ya sebelum kita seperti biasa bahas pemain-pemain Indonesia. Nih leg kedua bakal seru nggak sih pertandingan keduanya nih ya, semifinal keduanya, atau malah anti klimaks? Gua anti klimaks sih, yakin gua anti klimaks karena Inter dengan gaya permainan mereka yang semi total football ketemu Barcelona yang possession game dan statusnya 3 sama, intensitas bakal tinggi. Terus kalau untuk Arsenal, gue yakin Arsenal pasti bisa ngasih kejutan. Walaupun tim jagoan gue, tapi seenggaknya maksud gue berharap lah Arsenal bisa ngasih kejutan di leg kedua karena ketertinggalannya ini menurut gue jadi salah satu faktornya di mana Arsenal harus bisa bangkit di leg kedua untuk bisa mencapai ke babak final karena PSG ini kan hampir undefeated ya di Ligue 1 dan dia salah satunya klub yang dari zona playoff. Ya, iya benar. Masih sampai ke semifinal. Gitu karena Inter, Barca, Arsenal kan 1-2-3. 2-3-4. 2-3-4 gitu peringkatnya. Jadi gue rasa bakal intensitas tinggi apalagi mengingat Arsenal ketinggalan dan Barcelona juga terkejut dengan 3 gol dari Inter. Seri loh. Gitu. Saya sempat tertinggal dulu kan. Anti klimaks. Gokil. Jadi berharap aja lah ya nanti di saya seminggu depan lah. Ya, seminggu depan ya. Match bola ini seru banget. Oke, Diaspora Time. Asik. Diaspora Time, guys. Ini ada aturan menarik katanya, aturan baru ya kan. Masalah AFC boleh jadiin tim Timur Tengah ya kan untuk jadi tuan rumah ya di round 4. Round 4. Ini Cina kabarnya udah mengajukan diri nih. Deadline sampai tanggal 6. Sebagai tuan rumah playoff round 4 nih. Terus ini misi penyelamat untuk negara Timur Tengah ke Piala Dunia nggak sih? Maksudnya kan, iya nggak sih? Karena tim Timur Tengah sendiri loh yang boleh jadi tuan rumah, bahasanya kan gitu ya. AFC tiba-tiba kayak kayak playing victim tiba-tiba nggak boleh. Mbak, gua nggak pernah bilang. Nah, iya. Nggak boleh jadi tuan rumah gitu. Ya, atau ada aja goceknya lah. Iya. Ada aja goceknya. Kalah penggocek handal di sepak bola kalah sama AFC. Alias Tuti. Iya. Tipu sana sini AFC. Tipu Sani. Najis emang. Gue jujur kesel kalau ngomongin AFC. Masalah ini kan gue nggak entah ya. Ini kan kalau ingin menyelamatkan atau apa, memang di luar itu tuh kadang suka mencela-mencele. Iya bener itu suka mencela-mencele. Gue tuh paling males sama orang atau apalagi federasi kayak gini mencela lo nggak punya ketentuan yang tepat gitu, apa yang mau lo gitu. Tapi gue kemarin ngelihat China ngebidding itu, gue rasa kayak China udah ini dah. Dia siap banget sih ya. Pertama siap secara infrastruktur ya. Satu, kedua kayak dia juga udah pede nggak lolos deh ke round 4 feeling gue. Iya. Karena intinya kan kalau round 4 itu kan harus main di tempat netral kan. Nah tiba-tiba ada rank baru nih, AFC bikin nih peringkat 3-4 terbaik, 2-nya tuh diambil paling atas. Itu ada Irak sama gue lupa UAE apa ya kalau salah gitu. Dan itu gue rasa bakal jadi hal yang gimana ya, hal yang menguntungkan juga sebenarnya buat Indonesia ya, karena Indonesia buat main di Timur Tengah tuh selalu bagus loh. Iya, sejauh ini ya. Cuma kita tuh kendalanya wasitnya aja sih. Wasitnya aja sih, jangan dari Timur Tengah juga lah. Tapi wasitnya, untuk cara segi bermain tuh kita lebih lepas gitu. Dan keuntungnya satu sih, jauh lebih dekat pemain diaspora lebih dekat. Tadi gue berharapnya tuan rumahnya Malaysia aja gitu. Main di Bukit Jalil aja kan. Main Bukit Jalil aja, tapi kan gue lupa dia kualifikasi Piala Asia ya gitu. Jadi kalau untuk penyelamatan tim Timur Tengah untuk ke Piala Dunia kayaknya ada sih probability atau peluang ke arah sana. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak bisa menuduh secara sepihak. Tapi kalau untuk kita ngelihat yang udah dari AFC, ya lu tau lah AFC gimana kalau kayak pas Indonesia Bahrain aja. Iya itu makanya kan kita warga Indonesia bilang AFC mafia kan. Kita nggak bisa kita cuma bisa inilah karena kan yang tahu juga kembali lagi keputusan mereka orang. Iya, dan wakil ketuanya kan dari Bahrain nih, gitu. Tapi keuntungannya sih ya kalau misalnya kita bicara pendeknya aja, keuntungannya menurut gua satu, masalah jarak main diaspora nggak jauh. Karena dari Eropa ke Timur Tengah kan jauh lebih dekat ya. Gitu. Terus kedua, masalah lapangan udah pasti jauh lebih bagus. Karena kan dipakai klub-klub besar juga ya kan. Besar juga gitu. Terus ketiga, Indonesia cukup bagus ya punya kalau main di Timur Tengah gitu. Sejarah baik lah gitu Indonesia kalau main di Timur Tengah. Jadi gua rasa ini pasti ada plus minusnya, cuman
kaget aja gitu tiba-tiba AFC ngomong enggak, gue nggak pernah bilang nggak dibolehin tim yang jadi tuan rumah nggak pernah bilang gitu. Tapi tiba-tiba punya regulasi yang menguntungkan tim tanknya. Gue nggak ngerti itu. Ya secara nggak langsung kan lo iya apa enggak nih, gue nggak ngerti deh. Tapi ya semoga aja Indonesia lolos ke round 4 dulu, karena kan kemarin ada ini kan isu mau diajak sparring sama Rusia. Iya, kalau ditolak gimana ya? Tapi nggak tahu. Gue ini sebelum gue nanya pertanyaan berikutnya, gue mikirnya gini sih, kenapa Cina ngajuin selain daripada yang tadi masalah mereka bisa dapat tempat di 3 atau 4 terbaik gitu ya? Gue mikirnya politiknya Cina aja sih buat dia ngajuin ini. Udah pasti sih. Iya nggak sih? Sama ini dong, marketing juga maksud gue. Iya. Entertain gitu. Karena Cina bener-bener ya tahu sendiri sama Amerika nih lagi gimana kan masalah politiknya ini kan, politik dan bisnis, balas bisnisnya. Wah itu makanya itu menarik banget sih kalau Cina memang akhirnya jadi tuan rumah ya. Buat nanti playoff round 4 tuh menarik. Sebenarnya nggak ada masalah juga dong kalau China dari itu, pertama karena gue mikirin jarak pemainnya sih, karena biar nggak terlalu jauh ya. Terus kedua gue juga ngerasa China ini emang layak menjadi tuan rumah karena sebagus itu sih, infrastruktur mereka tuh sebagus itu. Karena kan sempet kita juga banyak lihat pemain yang hampir pensiun main di sana. Iya. Main di liga sana. Betul. Walaupun banyak yang kolaps juga ya klub-klubnya ya, klub China ya. Tapi ya menurut gue it's okay lah. Menurut gue kalau di China gue rasa lebih netral ya gitu. Walaupun gue takut ntar musim dingin. Iya. Gitu. Di China kan ada 4 musim ya nggak salah seingat gue tuh. Jadi nanti gue takutnya masalah suhu juga. Tapi kalau main diaspora harusnya nggak masalah ya, masalah suhu itu ya kan kembali kan pemain lokal kita kan juga ini ya. Main lokal main di Liga 1 adaptasi ya kan. Menarik banget. Nih, gue pertanyaan berikutnya nih ya. Indonesia dikabarkan bakal jadi host Tri Nation. Ini apa ya, bakal ngundang Malaysia sama Lebanon. Perang aja mendingan gitu. Ini kondisi tanggal 1 sampai 9 September. Persiapan apa yang layak buat round 4 nanti? Maksudnya ini Tri Nation ini layak gak sih buat persiapan round 4 nanti? Buat gua kalau misalkan maaf banget nih, ngundangnya Malaysia nih. Ya Malaysia sama Lebanon menurut Bukan maksud mengucilkan tapi fakta. Kelas. Enggak, tapi gua kalau untuk ketemu Lebanon sama Malaysia gua rasa ada faktor downgrade sih, pasti dari kita yang ngelihat. Merasanya pasti ada rasa faktor downgrade satu. Terus kedua, September sih waktu yang tepat ya, karena tapi nggak tahu juga ya kalau misalkan Indonesia lolos ke round 4 ini bisa berubah juga dong. Iya. Bisa diundur atau bahkan nggak jadi sama sekali gitu. Tapi untuk masalah persiapan, gua rasa persiapan yang bisa dicukupkan, apalagi kita tahu ya rivalitas kita dengan Malaysia. Nah itu menurut gua tuh kalau ngomongin kita lawan Malaysia tuh bukan karena downgrade atau apa, karena pasti dua-duanya all in walaupun itu cuma lagu persahabatan. Persahabatan gitu loh, dan tapi masuk dapat poin juga dong. Iya. Gitu. Tapi tetap aja maksud gua dengan Malaysia yang sekarang keadaannya, dengan kita yang maksudnya kita fokus ke next level. Gitu. Jadi gua rasa pasti pemirsa atau penonton Indonesia pasti udah ngerasa downgrade banget nih tim kita gitu. Tapi kalau untuk Malaysia kemarin sebenarnya mainnya bagus sih, lumayan gitu. Enggak jelek-jelek banget. Emang gitu. Emang kalah. Bahasa kita kalah luck. Nah, tapi ya kalau misalkan ketemu Lebanon juga lumayan di Lebanon, dan ini bakal jadi apa ya, keinginan Tom Haye yang, karena Tom Haye pernah ngomong, gue pengen banget deh main di derby Nusantara ini ya, derby Indonesia Malaysia. Karena emang sepanas itu waktu itu, soalnya di podcastnya Tom Haye itu dia ngebahas derby termasuk Persija Persib, terus soalnya derby dunia, dan salah satunya derby Indonesia Malaysia dia pengen ngerasain. Kayaknya ada obrolan dari Tom Haye kayak Malaysia deh gitu. Kalau kalian kenapa sih Tom Haye? Karena kita yang sudut pandang supporter nih, inget gak momen timnas Indonesia ditimpuk flare sama Ultras Malaysia, ditimpuk balik. Itu kan berarti momennya seseru itu itu intensitas di lapangannya, kita nggak tahu loh yang di luar lapangannya gimana. Pasca pertandingannya tuh. Itu yang kesorot kamera mungkin. Itu yang bahas, itu pun juga kesorot kameranya kayak orang rusuh-rusuh rekam. Bukan media yang ini loh, sampai akhirnya ke booming media baru. Tapi ya seru banget sih, menarik banget. Karena kalau misalkan apalagi ntar mainnya pasti di Indonesia kan, di GBK kan tuh, gua benar-benar menanti rivalitas ini bakal terjadi lagi, tapi dengan skuad yang lebih fresh Indonesia pastinya, karena ini persiapan buat round 4. Tapi kalau misalnya Indonesia
Falls ke round 4 katanya sih mau ada rescheduling soal turnamen ini, tapi gua harap pasti Indonesia fokus di round 4 dulu lah. Iya, gitu, karena ini kan nggak terlalu penting-penting amat lah ya. sepak bola Malaysia juga lagi tidak baik-baik saja kan. Iya, karena banyak tim yang mengundurkan diri kan, hampir tiga tim ya kurang lebih ya. Perak FC, Perak FC, Sri Pahang, sama gue lupa satu lagi tuh Kedah apa ya, lupa gue. Ya belakangnya kan dia Sabah. Sabah. Gitu. Enggak maksudnya bahasanya belakangnya. Pokoknya kalau ini terakhir ya, gue rasa kayaknya kalau liga dong ya, Malaysia kan udah dimonopoli banget ya sama JDT ya. Gitu, gila bayangin 11 kali beruntun tambah 10 kali beruntun, lu juara liga semudah itu maksud gue gitu, dengan gap point yang jauh banget gitu, dan gak terkalahkan kan di JDT udah 84 pertandingan seingat gue, apa 85 pertandingan tuh, targetnya 1000 pertandingan. Lu main Master Liga aja sih, nggak usah jadi klub sih. Ini sih ya kalau lawan Malaysia ya itu kita merasa karena dia ada kendala seperti ini, kita merasa downgrade ya, karena kan walaupun liga kita juga bisa dibilang buruk ya, dari segi liga, tapi kan timnas kita ada kualitasnya lah. Ada kualitasnya itu, makanya gua Pak Erik dan PT LIB nanti diperbaiki Pak liganya Pak, biar kita dibawa Kamboja Pak. Iya, masih dibawa Kamboja Pak. Ya ampun. Nah itu sama satu lagi sih tuh fun fact terakhir nih, gue salut banget sama Kawasaki Frontale. Wah, Al-Nassr. Ngaren Al-Nassr 3-2. Kawasaki Frontale dia cuma pakai satu. Dan itu pun satu pemain asingnya digantiin satu pemain asing lagi udah. Itu kerennya. Itu keren banget. Menurut gua memimpikan kayak gila loh. Oke lah, karena kita base-nya di Persija dan juga fans Persija, gua anggap di Jakarta Persija, ya bahasanya. Di Jakarta, gua anggap misalkan Persija gitu main di ACL League 2 misalkan gitu, atau enggak? Nggak mungkin. Misalkan. Who knows? Kita nggak ada yang tahu. Gue lebih nih, gue sebagai fans Persija maksudnya lebih sadar Persib Bandung aja ngewakilin ACL sih. Tapi kan maksud gue kita memposisikan diri di Kawasaki gitu ya. Orang lokal ya. Orang lokal. Lu bayangin pemain kayak misalkan Persija sekarang asingnya siapa sih? Kudela. Terus Gayos. Terus ada Rio Matsumura, Gustavo. Mereka jadi pelapis. Lu bayangin. Mereka jadi pelapis. Tapi Epanya Persija oke gua akuin. Iya. Jadi kalau ngomongin sometimes bisa kayak gitu, semoga ya kan. Karena kan jujur ini kan jadi panjang nih ya. Iya. Terakhir maksudnya bahas Epa aja deh. Terakhir. Maksudnya kalau kalian bingung, ini memang di Indonesia ini nih Elite Pro Academy itu tuh bagus-bagus banget ya, guys. Kalau kalian nontonin Persebaya, Dewa, bahkan sekelas PSS Sleman yang sekarang kita lihat buruk ya, jadi juru kunci di Liga 1 tuh Epanya juga keren sih. Iya, jadi gue berharap juga sih dengan di grassroots ini ya. Grassroots ini Kawasaki Frontale itu bisa dicontoh, di mana dia beli pemain asing bukan untuk jadi starter, tapi jadi pelapis pemain lokalnya, itu menurut gue keren banget sih. Jadi gue pengen banget Indonesia bisa bertahap lah untuk bisa pelan-pelan gitu, untuk bisa membiasakan regulasi mereka kan juga 4 pemain asing setahu gue. Sandy Walsh kan masuknya kuotasi ya kan, gitu. Jadi terakhir gue berharap sih Indonesia sepak bolanya untuk klub-klub di Liga 1 itu bisa menerapkan juga lah seperti Kawasaki Frontale ini. Menurut gue final loh, ACL Elite gila loh. Itu gokil sih. Itu gue yang menariknya yang tadi itu bener, satu pemain asing diganti satu pemain asing lagi aja udah, bener-bener gunain satu slot doang udah. Satu slot doang. Lu bayangin pemain asing jadi cadangan di sana. Lawannya Al-Nassr. Yang ada Ronaldo, ada Mane, ada Laporte. Gila. Ada Brozovic. Maksud gue gila sih ini Kawasaki Frontale. Udah sih itu aja dari gue. Jadi kesimpulannya lawan Malaysia Lebanon tar dulu deh gitu guys. Kalau dari kami ya kan kembali kita bisa diskusi apapun ceritanya, kayaknya baiknya gini sih. Percuma kan kita mau ngapain juga nggak akan didengar PSSI. Iya. Karena kan keputusannya ada di PSSI kan selaku badan yang menaungi sepak bola di sini. Betul, sebagai asosiasi sepak bola di Indonesia. Di apapun yang udah kita obrolin ini tuh sifatnya kalian boleh kok judgement kita atau apa boleh. Karena kan setiap manusia punya sudut pandangnya. Iya. Thank you banget Dim, udah ngobrol-ngobrol nih berdua. Thank you juga, ya kan? Enggak yang sudah kurang tidur. Jadi agak nggak fokus guys. Sorry, udah kurang tidur, lapar. Sehat-sehat dimanapun kalian berada. Jangan lupa ikutin kita di Instagram, di TikTok, di X. Dan yang paling kita ingetin sih kan, karena kan banyak banget ini kita nggak punya akun Facebook. Iya. Itu paling utama ya. Kalau ada scam. Mengutamakan itu scam banget karena kita nggak punya itu. Terima kasih banget, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.